semua hal yang jahat, yang tidak bagus, sama kebaikan yang bagus, itu semuanya tarik-menarik terus sepanjang ada casing. Misalnya kita nanam pupuk, itu kan banyak yang daur ulang ada kehidupan yang kita korban, tapi memang itulah hukum sebab akibat. Yang penting ada tujuan positif kita sebagai rahmatan lil alamin. Kalau secara penalaran itu nggak nyambung. Makanya bagi yang sudah mencapai kesadaran, itu kita bisa memilih kematian macam apa. Apalagi kita sudah mokso, itu kita milih, oh nanti saya akan lahir kembali di keluarga ini, di keluarga itu, atau mungkin saya tugas mengawal mengawal pasukan goib, atau mungkin sebuah wilayah, atau mungkin hal-hal yang disenangi, diinginkan oleh sang jiwa yang sudah mukso itu. Itu kalau tingkatan mukso itu bebas. Karena ibaratnya kita dapat kumlot, jadinya banyak dapat hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya kehendak bebas, free will kita, ya walaupun endingnya tetap Allah juga gitu. Tapi kita itu di dalam kehidupan berkesing, berjasad ini, ada otak, akal, pikiran. Nah, kita itu dikasih kehendak bebas untuk memilih, menentukan. Walaupun kalau udah dijawab oleh waktu itu ya takdirnya Allah juga. Tapi sebelum dijawab oleh menit, oleh detik, itu kita bisa mengupayakan. Apa keinginan kita? Apa maunya kita? Kemudian proposal, makanya ketika mau camp itu disuruh buat proposal dulu, apa sih maunya. Nah, setelah proposalnya diajukan, setelah diajukan ya kita berharap ya 100% berproses untuk maujud, untuk jadi kenyataan, karena belum dijawab oleh waktu. Nah, tinggal kita baca seperti yang meditasi di sini. Itu kan keinginannya macam-macam. Kalau menurut saya sudah niatnya ingin bertemu sang guru sejati aja. Dan kita harus menyadari, harus berupaya bagaimana kita berkesadaran. Otak kita yang macam-macam ini kita angon aja. Kita angon aja. Mau sampai di mana udah kita amati, kita saksikan. Mau nangis, mau kecewa, mau takut, mau sedih, mau happy, mau ikutin aja. Udah lewat aja. Biarin tanpa pintu. Kalau pakai pintu berarti kan ada ruangan. Itu enggak, udah lewat aja. Ruangannya ya semesta ini. Cuman biarin aja transit di pemikiran kita. Enggak apa-apa. Saksikan aja. Kita angon aja. Mau marah, marah aja. Mau ngomel, ngomel aja. Mau nangis, nangis aja. Mau ketawa, ketawa aja. Angon aja. Tapi jangan ketawa nangis di jalanan. Jangan gitu. Nanti dikira ini mulai kapan nih begini nih gitu. Iya. Jadi pencapaian mokso itu sangat luar biasa. Tapi tetap bisa mencapai mokso kalau nggak berkesadaran nggak mungkin. Harus sadar dulu.
tahu tugas kita bagaimana mengamalkan cinta kasih sayang itu. Kalau kita nggak bisa melakukan, mengamalkan, menjalankan cinta kasih sayang, ya sulit. Karena sebenarnya Asmaul Husna, Al-Fatihah, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, itu semua sudah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengamalkan kitab-kitab suci itu. Kitab suci yang tersurat maupun yang tersirat. Yang bisa dibaca, ada tulisannya, ada bukunya, ada kitabnya, maupun Al-Quran, kitab suci, alam semesta ini, semesta raya, makrokosmos maupun semesta pribadi atau mikrokosmos. Kita baca itu semua. Kalau kita belum bisa baca, terus kita pengen mokso, ya namanya belum bisa. Karena tingkatan mokso itu proses. Ini hukum casing. Ini hukum casing nih, hukum casing. Hukum casing ini ada sunatullahnya, yaitu proses. Nah, plus minusnya itu di proses ini. Jadi plus minusnya ada di proses. Kita bisa melewati proses dengan cinta dan kasih sayang. Apakah itu ego emosi kita atau hawa nafsu kita? Oh, enggak, ada. Semua hal yang jahat, yang tidak bagus, sama kebaikan yang bagus, itu semuanya tarik-menarik. Terus, sepanjang ada casing, ada jasad, ada raga. Karena itu, ya memang pakaiannya kita selaku berjasad. Itu seperti, jadi butuh proses. Misalnya kita berusaha jadi jalan hamba Allah yang sedang diuji atau diberikan cinta kasih sayang dengan penyakit. Jadi kalau ada penyakit itu bukan ujian, penderitaan bukan ujian, karena Allah itu sayang sama kita. Supaya kita merasakan kodrat irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bak-bik-biknya kita tetap kita jalurnya ihdinas sirotol mustaqim. Jalan yang lurus, yang lebar, yang luas, jadi mudah dilalui. Nggak sulit. Kalau sirot itu jembatan yang terbentang, mau ke surga, bawahnya neraka, seperti rambut dibelah 7, ya ketika kita ada di dunia ini. Ketika kita ada di dunia ini, semuanya merasa serba sempit, serba sulit. Nah, itulah. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau pengen tingkatan mokso, itu jalannya tetap harus kita berkesadaran. Nah, kalau sudah mokso itu sudah stempel aman. Misal aku menanti pengennya dilahirkan sebagai wali, sebagai anak presiden, sebagai ini, bisa-bisa aja. Bisa wujud itu. Karena kita sudah ibaratnya punya stempelnya, kalau ini punya hak veto lah gitu untuk menentukan kita rolling kembalinya itu atau enggak rolling juga, kembali kepada sang ruang, maha ruang, ya sudah itu. Tapi tetap hidup, karena setelah hidup enggak ada kematian. Tapi kalau kita enggak rolling lagi, berarti enggak ada sebab akibat atau enggak ada surga neraka. Misalnya kita biasa bohong, caci maki, nanti juga kita ketika dilahirkan ya kebetulan kita dibohongin orang, ditipu orang, disakiti orang. Itu sebenarnya mungkin ada DNA kita, regenerasi genetik kita, ya tinggal kita nerusin atau perbuatan kita masa lalu, nah di rolling ke sekarang. Makanya kalau ikut camp pasti kita upayakan untuk memutus
rantai karma terdahulu maupun karma yang kita lakukan sepanjang dari balik sampai usia yang kita hadapi, yaitu memutus rantai karma. Jadi nulis baru, cuman nulis baru ini juga nggak mudah juga, karena tetap ego hawa nafsu ada, tetap tarik menarik. Caranya ya amatin aja, rasakan, udah kadung begitu ya sudah sadari. Mau utang banyak ya nanti kan ada yang bayar gitu. Pusing-pusing amat, pokoknya di sini berkecamuk macam-macam. Yang utang, yang ini, yang itu, yang macam-macam. Ikutin aja pikirannya, rasakan aja. Sadarin aja. Udah sadar lepaskan. Udah sadar angon aja. Lepasin aja. Nah ini. Jadi reinkarnasi kalau saya itu percaya. Saya percaya. Karena kita akan dilahirkan kembali. Tapi kadang-kadang nggak harus lahir kepada manusia. Kalau kita memang banyak sifat kita kayak binatang, ya mungkin nanti kita bisa lahir menjadi binatang yang sukanya seneng apa itu haknya orang, rakus dan lain-lain, bisa aja itu nanti jadi monyet, jadi kuda, jadi ayam, jadi kucing gitu. Jadi masanya masa yang sangat pendek. Makanya saya dulu itu ibu saya, keluarga kita dulu, kita ingat masih kecil itu piara anjing namanya Tambur. Si Tambur ini biasa puasa Senin Kemis. Jadi kalau Senin sama Kemis nggak mau makan. Terus makan dikasih makan makanan anjing itu juga dia nggak mau. Maunya ya kayak makanan orang. Jadi kalau sore mandi ke kali gitu. Lari nyebur mandi gitu. Iya, luar biasa itu. Jadi kita tahu mungkin ini dulunya jenisnya jenis manusia. Terus ada itu sebuah jembatan ketika kita kemana ya, pokoknya ke arah Jawa Timur. Itu kalau mulai maghrib sampai menjelang subuh itu monyet bermunculan. Nah katanya monyet-monyet itu dari perjanjian itu. Perjanjian dengan makhluk-makhluk Allah yang mungkin ya pengen menguji kesadarannya menjadi tidak sadar. Itu karena ngikutin ego dan hawa nafsunya. Itu benar monyet itu. Tapi monyet itu kadang maunya dikasih ya kacang, pisang, nasi pecel. Di sana kan namanya Jawa Timur. Nasi pecel, nasi enggak mau jatuh ke itu, enggak akan dimakan itu sama monyet-monyet itu. Itu luar biasa itu. Tapi kalau siang dicari enggak ada, itu monyet segitu banyak dicari enggak ada. Enggak ada. Ya kalau mitosnya itu yang ditumbalkan karena perjanjian leluhurnya, entah orang tuanya, kakek neneknya atau nenek moyangnya, itu ada itu. Jadi monyet-monyet ngumpul di situ. Jadi sebuah jembatan itu banyak banget pada lompat nungguin. Tapi monyet itu enggak ngerampas, enggak nakal gitu, enggak. Nungguin aja, mungkin keluarganya ngasih makan atau yang lewat ngasih makan, itu ada itu. Jadi ketika saya perjalanan itu entah itu di sebelah mana gitu ya, pokoknya monyetnya banyak deh itu. Waktu itu saya mau arah ke Jawa Timur ya, ke Kediri, itu lewatin jembatan yang itu. Ya inilah contoh reinkarnasi. Tapi kalau memang tingkatan mokso ini bisa kita dapatkan, itu luar biasa. Luar biasa. Dan tingkatan mokso itu kan ada 3 tahap nih. Ada yang mokso itu mati dulu, baru mokso jasadnya masih utuh ada. Ada mokso itu sama, jasadnya juga enggak ada. Jadi sama orang tapi pakai mati dulu gitu. Yang ketiga ya mokso seluruh jasadnya langsung naik seperti Nabi Idris.
Jadi sama jasad-jasadnya. Kalau pakai mati dulu kan Nabi Isa. Baru diangkat, udah jauh, sudah meninggal dulu, dikuburkan dulu, baru mokso sama raganya. Ada juga yang mokso itu raganya masih ada, masih utuh. Ada juga yang harum, ada juga yang macam-macam lah itu. Tingkatan-tingkatan sesuai dengan rekes, keinginan hamba Allah yang memang sudah berkesadaran. Jadi nggak ada itu. Kematian sulit bagi pelaku spiritual nggak ada. Jadi pulang happy. Jadi nggak ada. Jadi kehidupan tuh ya jalanin aja. Kayak air ngalir aja itu. Tugas kita memberikan pelayanan untuk alam semesta supaya menghayu-hayuning bawono atau rahmatan lil alamin dengan budi pekerti luhur. Kalau ngakunya pelaku spiritual masih suka nipu, suka bohong, tidak mudah ternyuh dengan penderitaan makhluk Allah yang lain, jadi dia melakukan sesuatu hal tidak dengan cinta kasih sayang, ada maksud-maksud tertentu. Walaupun memang apapun yang kita tuju pasti ada yang kita korbankan. Misalnya kita nanam pupuk itu kan banyak yang daur ulang ada kehidupan yang kita korban, tapi memang itulah hukum sebab akibat. Yang penting ada tujuan positif kita sebagai rahmatan lil alamin. Itu seperti itu. Misalnya kita masak kan ada yang kita korbankan tuh pohon, kehidupan pohon kita petik, kita ini kita punya. Karena itulah saling sinergi, saling melengkapi dalam kehidupan. Nah, inilah luar biasa kalau kita berkesadaran. Kalau nggak berkesadaran ya namanya nggak sadar, itu kan pasti mabuk itu. Orang mabuk tidak bisa membedakan. Meninggalnya orang mabuk, namanya orang mabuk meninggal kan. Berarti rolling lagi. Pokoknya apa yang kita perbuat itu nggak mungkin nggak terbalas. Tebar tua itu pasti terjadi di dunia maupun setelah meninggal, balik lagi ke dunia untuk tebar tuanya metik itu tadi. Makanya dulu ada orang soleha kok diperkosa di ini di itu, ya mungkin dulunya dia juga memperkosa juga, jadinya dibalas ketika dia rolling. Makanya usahakan kita pelepasan. Kalau mau tidur, pelepasan. Wahai sang jiwa, kita sudah meridokkan, merelakan, mengikhlaskan. Orang yang punya hak kepada saya redokkan. Saya tidak akan menuntut balas apapun ketika masa lalu kita, DNA kita dulu, kita bermasalah dengan makhluk Allah yang lain, kita sudah ikhlaskan, tidak akan menuntut balas apapun. Ya itu ibaratnya. Makanya muhasabah diri kan sama aja. Jadi sebelum Islam masuk, agama Hindu Buddha masuk ke wilayah Nusantara ini, Indonesia ini, itu leluhur kita sudah punya keyakinan seperti itu. Sudah punya pemahaman tentang sang jiwa seperti itu. Jadi sebenarnya luar biasa. Tapi memang walaupun animisme itu secara naluri tahu hal iman atau keyakinan tauhid itu selalu ada. Makanya kenapa Irlandia itu orangnya nggak pada sholat tapi paling bahagia, itu kan berarti sholatnya yang mana, jiwanya yang sholat, bukan casingnya. Lalu kalau kita sholat syariat ini ya, sholat syariat itu kepatuhan casing kita bahwa kita tunduk dengan peraturan yang dimengerti atau diberikan pemahaman oleh hamba Allah yang memang dikehendaki untuk estafet syariat. Jadi kepatuhan. Oh ini kita tunduk loh sama Tuhan,
Nah, ini tunduknya casing. Kalau jiwa yang butuh gerakan, yang butuh makan, yang butuh harga diri, macam-macam itu perangkat tadi casing atau jiwa atau raganya. Kalau jiwanya itu nggak butuh, jiwanya itu yang menyelesaikan tugas selaku khalifah, selaku pemimpin untuk menghayu-hayuning bawana atau rahmatan lil alamin dengan akhlakul karimah. Jadi kalau ada yang khianat, yang nipu, yang macam-macam itu sebenarnya bukan nipu saya. Nipu dirinya masing-masing. Saya rasa cukup. Nanti dilanjut kembali di season berikutnya. Rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.